Nanti kau upload ya. Oke, udah mulai recordnya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, intinya teman-teman di KAS itu ada dua, ada rekonsiliasi sama ada yang namanya cek fisik KAS. Untuk yang kita bahas malam ini, kita fokus ke rekonsiliasi aja karena soal tahun lalu itu cuma bahas rekonsiliasi. Kalau KAS-nya mungkin bisa nonton ulang video dari teman-teman yang presentasi atau video dari kelasnya Pak Zep ya. Kita untuk muridnya Pak kita bahas terkait UASnya aja. Oke, kita mulai teman-teman. Biasanya pas yang diketahui itu saldo awal dari kedua belah pihak dari buku besar umum ataupun dari laporan KAS. Coba kita baca dulu keterangannya. Yang pertama, KAP Maju Utama sedang mengaudit KAS umum PT ABC. Kliennya berarti namanya PT ABC untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2018. Ini periodenya. Nah, PT ABC belum menyiapkan rekonsiliasi bank tanggal 31 Desember 2018. Nah, saudara sebagai tim junior diminta ketua tim untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, di sini jelas ya perintahnya kita disuruh ngelakuin rekonsiliasi bank. Oke. Yang pertama teman-teman, pasti ya. Rekonsiliasi itu diawali dengan saldo awal. Di sini sebelah kiri coba kita masukin saldo menurut rekening orangnya. Dan sebelah kanan saldo menurut perusahaan. Saldo menurut perusahaan. Nah, ini selalu ada dua sisi teman-teman. Kita langsung lihat aja saldo akhirnya teman-teman. Untuk yang masuk ke dalam bagian awal ini. Lihat saldo akhirnya ini buku di perusahaan dan ini menurut bank. Kita masukin ya. Pertama ada di rekening korannya 5327. Dan di menurut perusahaannya ada 35360. 500. Nah, selanjutnya teman-teman, rekening koran itu biasanya koreksinya ada dua, ada ditambah dan ada dikurang. Ruang lingkupnya yang bisa teman-teman bisa melihat di foto yang udah aku kirim di grup, itu ruang lingkup dari rekonsiliasi bank. Nggak akan keluar dari situ biasanya. Cukup sekitar itu aja. Yang variasinya mungkin nanti di error. Di error itu ya tergantung konteks soalnya gimana. Intinya itu kesalahan dari salah satu pihak antara bank atau perusahaan. Itu variasinya mungkin di situ. Oke, angka pertama kita cari dulu nih saldo akhirnya. Saldo akhir per 31 Desember sebelum rekonsiliasi ya. Nah, ini transaksinya teman-teman. Ada saldo awal, setoran, penerimaan kas, clearing, jurnal pengeluaran kas, beban, terus wesel yang dibayar langsung. Yang terakhir ada cek kosong atau cek yang dananya tidak mencukupi. Oke. Nah, di sini juga ada keterangan informasi rekonsiliasi bulan November. Kalau dari keterangan tahun lalu, teman-teman, biasanya itu yang berkelanjutan itu ada pertama ini cek dalam pembayaran. Nah, ini kan sifatnya dia berkelanjutan ke tahun selanjutnya ya. Kalau misalkan dia belum bayar di bulan sebelumnya. Nah, ini jadi sifatnya berkelanjutan. Sama yang kedua, setoran dalam perjalanan, teman-teman. Nah, sifat dari setoran dalam perjalanan ini, kalau tahun lalu dia belum ke store, nah, tahun ini pasti dia ke store gitu. Kalau bulan lalu belum ke store, berarti bulan ini pasti ke store gitu. Nah, itu sifat dari yang setoran dalam perjalanan. Sedangkan kalau yang cek beredar ini, biasanya kalau nggak ada pelunasan, dia bakal terus nilainya sama. Oke, jadi ini keterangan tambahan aja. Kita bisa ngerjain sembari baca keterangan yang lain. Oke, kita baca yang pertama teman-teman. A. Cek senilai 3955 telah dikirim oleh bank tapi belum dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Oke. Cek ini
diperuntukkan untuk membeli persediaan. PT ABC menggunakan metode persediaan periodik. Nah, jadi di sini konteksnya teman-teman, kalau ngelihat di ringkasan itu dia yang mana nih? Yang pelunasan utang, pendapatan bunga, cek kosong, bank servis atau error? Yang mana teman-teman? Kalau kita lihat konteksnya di sini teman-teman, di sini ada cek senilai 3995 yang telah di-clearing oleh bank. Ya. Artinya telah di-clearing oleh bank itu udah dicatat sebagai pengeluaran kas. Ya, ini udah dicatat sebagai pengeluaran kas. Tapi belum dicatat oleh perusahaan. Dalam jurnal pengeluaran kas ini maksudnya jurnal lesi perusahaan teman-teman. Nah, clearing ini kuncinya untuk di sisi bank. Ya. Clearing itu kuncinya di sisi bank sebagai pengeluaran si bank, sedangkan jurnal ini pasti ada di sisi kita, jurnal pengeluaran kas. Jadi sini poinnya dua, ada clearing di sisi bank, ini artinya udah dicatat. Nah di sini yang belum dicatat jurnal kas keluar ya, JKK aja. Oke teman-teman. Nah jadi kuncinya di sini ya, udah dicatat oleh bank, terus di jurnal kas keluar belum dicatat. Nah berarti di sini pasti teman-teman, di sini kesalahan si perusahaan karena belum mencatat. Di sini bisa kita buat, kita masukin ke dalam rekonsiliasi banknya. Nah, di sini keterangannya A, pembelian, persediaan. Ini juga bisa disebut error ya, bagian dari error, variasi dari error. Karena apa? Karena si perusahaan itu belum nyatet. Nah, kita masukin nilainya. Kalau dikurang kita min saja. 3955. Nah, ini ya. 3955. Ini variasi dari error, yakni perusahaan belum mencatat pembelian persediaan. Oke, poin kedua. Cek senilai 2261 telah dibebankan ke rekening PT ABC. Kalimat yang pertama ini menyatakan bahwa cek itu sudah dibebankan ke rekening ABC. Berarti ada catatan kas keluar di rekeningnya ABC. Tapi di bagian mana? Di bagian bank, teman-teman. Di rekening ABC. Berarti si bank ini nyatet sebuah pengeluaran di rekeningnya milik ABC. Kalimat selanjutnya, tapi dalam cek tersebut tertulis rekening bank perusahaan lain. Jadi di sini konteksnya perusahaan salah mencatat nih pengeluaran yang harusnya dibebankan ke PT lain, misalkan PT Z, tapi malah dibebankan ke perusahaan kita. Sehingga teman-teman di sini koreksinya itu adalah error ya. Error di sisi rekening atau di sisi bank. C, sorry ya. Yang B, error. Kesalahan pembebanan aja. Sebesar berapa? Sebesar sini ya, 2261. Oke, poin B udah. Selanjutnya, poin C. Setoran termasuk, nah setoran, pertama kalimat setoran, kata setoran ini. Nah, kata setoran itu artinya di sisi ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini, setoran yang mana nih mas nih? Setoran berarti kan yang ini. Ini maksudnya di sisi mana nih? Nah, ini di sisi bank ya. Ini setoran berarti ini si 89 ini termasuk 21 jutanya, 2,1 jutanya itu dari bulan November. Dan 87059 untuk bulan Desember. Nah, jadi di sini teman-teman,
Dari 89159 ini bisa kita rinci kayak gini. 89159 ini bisa kita rinci. Peruntukannya untuk apa aja sih? Yang pertama itu ada deposit in transit. Ini mobilku. Bulan lalu, November ya. Ini sebesar 2.100.000. Wah. Ini disebutnya dari bulan lalu. Berarti ini kan setorannya bulan Desember. Bulan November bulan lalu. Sebesar 2.100.000. Sedangkan untuk setoran bulan ini itu sebesar sisanya. Nah, 87059 teman-teman. Nah, di sini kalau kita akan analisis sampai sini, itu belum ada yang namanya koreksi teman-teman di sisi perusahaan atau di sisi bank. Nah, yang harus kita lakukan adalah kuncinya penerimaan kas itu atau pengeluaran kas di sisi bank dan perusahaan itu harus sama teman-teman. Nah, karena kan satu entitas ya, cuma beda sudut pandang aja. Intinya tuh dia harus sama. Nah, harus samanya inilah yang buat kita ngelakuin koreksi. Dengan cara apa? Dengan cara kita bandingin dengan catatan perusahaan ini. Nah, di sini kan setoran bulan ini atau bulan Desember baru masuk di rekening atau di catatan bank itu 87059. Sedangkan menurut catatan perusahaan itu berapa teman-teman? Nah, itu adalah 94059 ini. Ini setoran menurut catatan perusahaan ya. Sebesar 94059. Ini baru ada selisih nih. Menurut perusahaan dia udah nyetor duit 94 tapi di bank baru dicatat 87. Nah, sehingga selisihnya teman-teman kita masukin sebagai deposit in transit bulan Desember. Sebesar berapa? Sebesar 7 juta. Atau sisanya. Deposit in transit, kalau lupa bisa lihat lagi ringkasannya itu yang aku kirim itu, dia masuknya itu sebagai penambah di rekening koran. Jadi di sini C deposit in transit. Sebesar berapa? Sebesar 7 juta. Gitu ya. Jadi analisisnya harus ini kuncinya. Disamain antara penerimaan di sisi bank dan di sisi perusahaan. Oke, lanjut teman-teman. Poin D sekarang. Bank membebankan akun PTBC untuk dana untuk cek yang dananya tidak mencukupi sebesar 1806. Dari hasil penelusuran oleh manajer kredit diperoleh informasi bahwa pelanggan telah sengaja menutup rekeningnya. Cek ini diserahkan kepada agen penagih utang. Nah, ini maksudnya gimana? Intinya ini kalau ada kata-kata cek tidak mencukupi, ini ya, cek tidak mencukupi, ini kuncinya langsung aja pasti kemungkinan cek kosong. Nah, langsung bisa dilihat catatan itu, cek kosong itu masuk mana? Cek kosong itu masuk ke bagian perusahaan sebagai pengurang. Itu ya. Ini kata kuncinya ada di sini, dananya tidak mencukupi. Nah, jadi di sini konteksnya si pelanggan itu ngasih duit ke kita.
dengan berupa cek. Ya. Dia ngasih duit ke kita berupa cek, nah, otomatis si perusahaan dia bakal mencatat sebagai penerimaan, pelunasan piutang ya. Perusahaan akan mencatat sebagai pelunasan AR ya, jelas ya, karena kita nerima cash gitu, nerima cek. Nah, setelah cek ini dikirim ke bank ya, di sini kan posisinya perusahaan udah nyatet nih, nyatet pelunasan piutang. Antara nyatet dengan nyairin di bank itu kan butuh waktu nih. Nah, yang pas ceknya itu diserahin ke bank, ternyata ceknya itu cek kosong gitu. Diperiksa bank. Nah, ini ceknya cek kosong atau dananya tidak cukup. Ini ya konteksnya. Jadi ceknya tidak cukup saat mau di store atau mau dicairin. Tapi perusahaan sudah mencatat sebagai pelunasan piutang duluan. Nah, maka dari itu koreksinya kita harus membalik yang ini. Yang udah kita catat di awal itu. Mencatat pelunasan AR ini harus kita balik. Kalau pelunasan AR sifatnya itu menambah kas, berarti kalau kita balik, dia bakal mengurangi kas ya. Makanya dia di sisi perusahaan di sebelah pengurang. Ini poin D. Cek kosong berkurang di sebelah perusahaan sebesar 1806. Kebanyakan satu ya. 1806. Oke, ini udah yang D. Sekarang kita lanjut yang E. Wesel. Kita baca, Wesel sebesar 21 juta ditambah bunga dibayarkan langsung ke bank berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani 6 bulan yang lalu. Nah, Wesel bayar tersebut dicatat sebesar 21 juta pada pembukuan PT ABC. Nah, jadi teman-teman di sini ini zoomnya dikit lagi habis gimana nih? Enggak habis. Lanjut aja. Oh, nggak habis ya? Ada bacanya tadi. Oke, kita lanjut. Jadi yang poin E ini ya, ini transaksi hutang teman-teman. Karena kan wesel ya, weselnya wesel bayar nih. Ya. Ini wesel bayar. Nah, sifat dari wesel bayar ini teman-teman, dia langsung dibayarkan ke bank. Ya. Langsung dibayarkan ke bank berdasarkan kesepakatan. Ya. Artinya gini teman-teman, kalau langsung dibayarkan ke bank, kan rekening itu PT ABC ini kan posisinya dipegang oleh bank ya. Ya jelas kan karena dia bank kan. Dan di sini sifatnya langsung dibayar ke bank gitu. Nah, secara otomatis kalau udah jatuh tempo. Karena rekening ABC ini dipegang oleh bank, maka bank itu melakukan pelunasan hutang ABC itu secara sepihak. Ya kan, karena yang megang si bank dan dia punya hak ya, langsung dipotong gitu. Ya. Langsung dipotong sebesar berapa? Sebesar pokok dan bunganya. Dipotong sepihak ya. Pokoknya berapa? Pokoknya itu 21 juta. Sedangkan bunganya itu, nah di sini disebutin nggak nih bunganya? Nggak disebutin ya. Disebutin pokoknya aja. Nah intinya pokoknya segini teman-teman. Terus kita lihat nih di rekening koran. Bener gak sih dipotong langsung oleh bank? Nah bener nih.
Ini keterangannya yang Wesel bayar langsung. Itu langsung main potong aja oleh bank tanpa kompromi. Karena yang udah kesepakatan sih. Nah ini ya, 22.400. 22.400 ini sudah termasuk dengan bunganya. Nah, jadi sini pelunasan pokok dan bunga oleh bank itu sebesar 22.400. Nah, baru kita lihat nih rinciannya itu buat apa sih ya. Tadi pokoknya 21, berarti sisanya ini adalah beban bunga Wesel. Nah, 1.400.000. Jadi kalau dihitung ini berapa persen ya nih? Coba kita lihat ya. Ini nggak harus sih. Nah, tapi kurang lebih segini ya. 7. Ini per 6 bulan ya, 6,67%. Nah, intinya ini dipotong sepihak 22.400 dengan rincian 21-nya pokok, 14-nya itu beban bunga Wesel. Sehingga karena di sini mainnya potong sepihak, kita yang belum nyata teman-teman. Berarti kita anggap sebagai, kita koreksi sebagai pengurang kas kita. Ini poin E. Ada pelunasan hutang Wesel. Sama satu lagi poin E juga, beban bunga Wesel. Ini kita lihat dulu berapa di sini. 21 ya. Sama beban bunga Weselnya itu 14. Oke, ini udah poin E. Keterangannya udah habis nih. Nah, berarti sekarang kita tinggal analisis dari sini. Mana yang belum ke input teman. Sorry. Yang pertama setoran udah tadi ya, udah disamain. Yang kedua cek telah di clearing. Cek telah di clearing, oke nanti aja nih. Kita cari dulu biasanya jasa bunga, beban bunga atau pendapatan jasa itu ada. Nah di sini ada ya beban jasa bunga 374. Berarti ini bank service charge sama pendapatan bunga ada gak nih? Gak ada ya. Jadi kita bisa input dulu yang ini nih. Di sini ada namanya apa ya? Ya nggak usah lah. Langsung aja beban administrasi bank. Ini dapetnya dari analisis atau ngelihat di ini ya. Di laporan banknya yang dipotong sepihak teman lagi. Ini 374.500. Oke, ini udah ya. Ini tadi yang janda kosong udah. Nah, sekarang tinggal yang pengeluaran kas ini. Nah, ini prinsipnya teman-teman sama kayak yang tadi penerimaan kas. Ya, yang ini. Kita ke bawah sini dulu dikit. Nih yang ini kuncinya penerimaan ya. Berarti sekarang pengeluaran. Pengeluaran kas di sisi bank dan di sisi perusahaan harus sama. Sekarang coba kita lakukan ini ya perhitungan apa udah sama atau belum gitu. Pertama tadi menurut bank ya. Kas keluar bank. Di sini menurut perusahaan. Nah, coba kita masukin dulu ya. Pertama di menurut bank 88.574. Terus menurut perusahaan 81.098. 500. Oke. Nah, prinsipnya ini harus sama. Jadi antara 12 pihak ini harus sama.
Coba kita hitung dulu mungkin selisih yang sekarang. Selisihnya itu sebelum sebelum ada koreksi sama sekali itu selisihnya ada ini kasih selisih. 7475.500. Ini selisih sebelum kita ngelakuin koreksi sama sekali. Nah, sekarang coba kita koreksi. Pertama teman-teman, kita harus lihat dulu nih transaksi-transaksi yang udah terjadi dan berkaitan dengan kas keluar bank dan kas keluar di perusahaan. Yang sifatnya itu error ya. Yang sifatnya error artinya error itu di luar di luar dari tiga ini nih. Di luar dari tiga ini. Di luar dari tiga ini karena tiga ini di rekening itu dicatat sendiri gitu. Nah, sedangkan yang error itu dia udah include di 88 dan 81. Ya, kecuali di luar tiga angka ini karena dia dicatat sendiri. Oke. Pertama tadi yang koreksi berkaitan dengan pengeluaran kas itu ada error teman-teman. Error di sisi banknya. Yang ini nih. Error pembebanan. Yang poin B. Nah, jadi di sini kita coba koreksi. Di poin B ini ya, error di sisi banknya. Ini ada error. Nah, karena dia sifatnya menambah, ya, koreksinya itu menambah, berarti di sini kita isi positif. Artinya kas yang keluar harusnya nggak segini gitu, makanya kita perlu positifin. Sebesar 222261. Oke, itu aja ya. Nggak ada lagi. Sekarang di sisi perusahaannya. Nah, yang di luar dari tiga transaksi ini yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Itu berarti ada yang ini, pembelian persediaan. Ini ya. Tadi yang ini di luar dari tiga angka ini ya. Ini kan kalau yang 1806 masuk yang ini. 21 sama 14 masuk yang ini. Kalau 374 masuk yang ini. Berarti yang error ini dia input di 885774. Nah, di sini dia sifatnya dikoreksinya mengurangi. Nah, berarti di sini kita isinya minus ya. Biar pengeluarannya makin besar gitu. Seperti yang seharusnya. 3955. Nah, ini udah yang koreksinya udah kita lakukan tadi. Ada dua ya, yang terkait dengan pengeluaran ada error di sisi bank, tadi dia salah beban, sama error di sisi perusahaan, lupa catat persediaan. Lupa catat pembelian persediaan. Nah, sehingga teman-teman di total nih setelah koreksi ya, ini totalnya adalah sum. Nah, posisinya sekarang segini ya, 86313 dan posisi di perusahaan itu segini. 85053. Nah, berarti teman-teman selisih yang baru setelah dikoreksi itu berapa? Ini berarti tinggal kita selisin aja. Ada ini. Nah, ini 1259500. Nah, coba kita lihat dulu ya angkanya udah benar semua atau belum. Ini 88574 ini harusnya di 500 ya. Nah, ini udah benar. Nah, selisihnya segini teman-teman. Setelah dikoreksi masih ada selisih segini.
Nah, jadi setelah kita ngelakuin koreksi yang tadi, ternyata antara kas keluar di bank dan kas keluar di perusahaan itu masih ada selisih 1,260. Di mana pengeluaran menurut bank itu masih lebih besar. Nah, di sini kita bisa ngasumsi ini, asumsi ini mau masuk kemana sih gitu. Nah, tapi yang paling relevan teman-teman, kita bisa lihat dari ini, rekonsiliasi bulan lalu. Tadi aku sebutin kalau yang cek beredar ini, dia sifatnya berkelanjutan kan. Yang 9023 ini sifatnya berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman, menurut kas perusahaan itu kan cuma 85 juta, sedangkan bank itu nyatetnya 86,313. Berarti masih besaran bank kan? Nah, ini yang pertama bisa kita asumsiin, dan yang paling relevan ini ya. Selisihnya itu merupakan pelunasan cek beredar oleh pemegang cek atau oleh mitra perusahaan. Nah, sehingga teman-teman, di sini pertama cek beredar awal itu kan dia 99,023. Nah, ini cek beredar yang awal. Nah, setelah adanya koreksi, setelah ada pelunasan di bulan Desember atau pencairan ya, pencairan aja deh. Di bulan Desember, dasarnya itu dari selisihnya. Nah, ini sifatnya mengurangi cek beredar. Nah, karena dilunasin, jadi cek beredarnya itu berkurang. Nah, sehingga cek beredar yang masih atau belum dilunasi, belum dicairin lah, itu sebesar selisihnya 90323 ditambah 1260. Nah, ini 7763. Nah, sisi ini tinggal kita masukin ke dalam rekonsiliasi di sisi bank sebagai outstanding check atau cek beredar. Ini sebesar nah, sebesar ini 7763. Nah, sehingga kalau kita total teman-teman, ini 5327 yang di sini kita total. Saldo akhir adalah 6825, dan di sini juga 6825. Nah, gitu ya. Kita asumsinya itu dia cek beredar. Nah, tapi teman-teman, kalau di sini nggak ada keterangan cek beredar ini, misalkan ini nggak ada nih, mungkin bisa kita asumsikan, asumsi kedua nih. Kedua, ya, ini bisa kita asumsikan bahwa perusahaan salah catat. Ya udah, ini paling gampang asumsinya. Perusahaan salah catat, sehingga harusnya ada pengeluaran 86, tapi ini cuma pengeluaran 85, sehingga nanti bisa kita tulis di sini. Di sini error sebesar 1260 gitu ya. Kita asumsi kedua nih, seandainya cek beredar ini nggak ada gitu. Nah, tapi karena ada cek beredar ini, nah koreksi yang paling relevan itu ya pelunasan cek beredar gitu, yang paling masuk akal dan yang paling didukung oleh soal ini. Oke. Jadi kita masukinnya yang cek beredar. Oke, selanjutnya kita isi tanggal. Nah, di sini harus nama ya. Nama yang buat siapa, misalkan ngasal aja nanti kalau ujian. Kakak, di sini Kiki.
Nah, di sini tanggalnya, di sini periodenya, di sini tanggal pengerjaannya, tanggal koreksi. Disamping juga awal. Oke, itu aja teman-teman. Kalau untuk kasnya, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Van, mau tanya. Ah, iya. Silakan, silakan. Nggak tanya sih, cuman ini yang tadi yang terakhir, kalau seandainya nih, kan itu kan tadi asumsi juga ya, kita ngurangin si cek beredar itu kan asumsi juga karena cek beredar itu berlanjut gitu kan. Kalau seandainya cek beredar itu kita tetap nih, kita asumsinya dia ada cek beredar, tapi cek beredarnya itu tetap, tapi kita tetap kurangin si 1260 gitu, boleh nggak sih? Nggak boleh? Oh, kuranginnya di sebelah Error mana? gitu, kita anggap Iya. error. Nggak, tetap kita anggap error gitu. Tapi si cek beredarnya tetap gitu, nggak kita iniin. Gitu boleh nggak? Boleh aja sih, tapi jadi kurang relevan ya. Misalkan ya, di sini tadi misalkan Rizky nih 9023 gini kan. Aduh dulu. Minus ya. Nah, berarti di sini ada tambahan nih, gini kan. Error 1260 minus. Nah, ini sama aja, tapi nanti pertama hasil akhirnya beda. Sama ya, lebih relevan yang tadi sih. Tapi hasil akhirnya bakal sama. Oke. Berarti tetap didahuluin kalau ada cek beredar ya berarti ya. Berarti benar nih, kalau seandainya ada apa namanya selisih apapun itu, masukin aja ke cek beredar dulu gitu. Atau misal gini nih, Van, cek beredarnya itu ternyata misal lebih kecil, ternyata pengurangannya lebih kecil gitu. Kayak ada sisa, nah. Itu gimana? Berarti itu nggak mungkin pelunasan cek dong. Berarti nggak mungkin perusahaan cek kan? Berarti itu bisa kita buat ke error. Bisa jadi penambahan cek beredar juga sih. Tergantung biasanya ada penunjuk sih itu. Ini kan salah satu clue-nya kan ya di cek beredar. Nanti mungkin kalau di soal lain, misalkan clue lainnya itu perusahaan telah memberikan cek kepada pelanggan tapi belum dicairin. Gitu bisa juga. Kalau enggak errornya dimasukin error mana gitu. Untuk soal ini clue paling jelas ya yang cek beredar ini. Oke. Makasih, Van. Yuk. Ini kita ubah lagi aja ya jadi tadi aja. Gimana yang lain teman-teman? Dikit lagi selesai sini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini schedule yang pertama. Ini belum selesai ya. Schedule yang pertama lanjut ke C1. Schedule yang pertama. Nah, di C1 ini kita cuma disuruh nyalin aja teman-teman. Nyalin di sisi perusahaannya. Nah, di sini saldo menurut cuma satu sisi ya. Menurut perusahaan per 31 Desember 2018. Ini kita masukin saldonya berapa? Kita salin aja dari sini 35. Rinciannya ini ada ditambah, ini tetap ada di kurang. Tinggal kita masukin aja nih catatan yang ada di sini, kita kopas. Terus kita masukin sini. Bisa. Nah, pokoknya tinggal disalin lah. Sini aja lah ya. Nah, di sini kita salin. Jelek banget lagi. Bentar. Nah, biarin lah. Nah, di sini habis itu angkanya kita salin juga. Yang ini. Pokoknya yang sampul cuma nyalin lagi.
Ini kita total. Nah, di sini baru saldo per audit 31 Desember 2018. Kita total. Ini ditambah ini. Ini 6825. Jangan lupa diisi tanggalnya, periodenya sama nama yang buat. Kita tambahin aja tadi kakak dan Kiki. Kiki. Nah, ini soal yang pertama udah. Sekarang lanjut ke soal yang kedua. Jurnal koreksi teman-teman. Nah, ini soalnya udah nggak kita perluin, jadi kita langsung buka semua dulu aja. Sekarang kita ngerjain jurnal koreksinya. Amat ya. Sekarang soal 2. Jurnal koreksi. Oke, kita mulai ya. Nah, kalau jurnal koreksi itu hanya dibuat oleh perusahaan. Berarti fokus kita cuma ada di koreksi-koreksi yang ada di perusahaan. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama, ada pembelian persediaan. Kita berarti langsung catat aja. Jangan lupa ngelihat metodenya di soal nih tadi. Metodenya itu periodik. Kalau periodik itu berarti kita catatnya sebagai pembelian ya. 1 pembelian pada kas. Ya. Kalau di sini kurang, pasti kreditnya itu kas terus ya. Karena di sini posisinya mengurangi kas. Berarti nanti sebelah kredit itu kas. Tinggal debitnya itu apaan gitu. Nah, tadi yang poin A ada pembelian persediaan sebesar ini. Yang kedua, ada cek kosong. Nah, cek kosong ini konteksnya tadi kita harus melakukan pembalikan ya. Jadi pelunasan hutang piutang kita balik. Berarti di sini kalau pelunasan piutang itu kan kas pada AR ya. Nah, berarti kita sekarang kita balik AR di debit, kasnya di kredit. Sebesar ini. Ini jurnal yang kedua, jurnal yang ketiga pelunasan hutang wesel. Kasnya di kredit. Di sini hutang wesel ya, berarti kita lihat saja hutang wesel. Sama yang satu lagi beban bunga apa? Tuh. Itu yang oranye. Enggak mau. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang kedua beban bunga wesel. Nah, ini sebesar berapa? 21. Dan yang ini sebesar ini 14. Lanjut yang ketiga. Nah, ini di kredit dulu kita sal. Yang ketiga itu ada, yang keempat ada bank servis. Pada kas sebesar ini 374.500. 374.500. Nah, ini udah nomor 2 jurnal koreksinya. Ini mungkin nggak terlalu ini ya. Jurnalnya umum banget. Kita sekarang lanjut ke nomor 3, lead schedule.
Jadi lihat schedule-nya langsung aja saldo per audit berapa di sini. Kita salin tadi di soal nomor 1 ini, yang ini. Saldo sebelum audit per klien sama koreksinya. Koreksinya tadi itu yang ini ya, semuanya nih dari sini ke sini. Atau kita bisa ambil yang di sini 28535. Berarti saldo per auditnya tinggal dikurang 6825. Nah, oke, itu udah. Selanjutnya tanggal, nama jangan lupa. Nah, ini catatan dan kesimpulan dari Pak Zef ya. Nah, disaranin gini aja cukup sih. Catatan, kami telah melakukan rekonsiliasi bank dan melihat ke bukti transaksi terkait. Terus kesimpulannya ini nih. Jadi kalau misalkan auditnya itu cuma sebagian, itu nggak sampai dinyatakan wajar gitu. Kan di sini auditnya cuma bagian kas aja nih, bukan satu perusahaan. Makanya kita belum bisa ngasih opini wajar atau bukan. Makanya kesimpulan yang paling tepat itu menurut Pak Zif itu kayak gini. Terdapat salah saji dalam akun kas dan secara kas, kami mengusulkan jurnal koreksi sebagaimana terlampir. Nah, ini udah paling umum aja, paling umum banget. Nah, jurnal kasnya itu koreksinya yang ini. Oke, gitu sih untuk kas. Lama banget ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke hutang sama Yaya nanti? Mantap, Van. Keren. Paham. Oke, berarti kalau nggak ada, aku pindah ke Yaya ya. Silakan ya, aku stop share. Benar ya, Woi. Oke. Kedengeran nggak suaranya? Dengar ya. Oke. Aku mulai ya. Kita sekarang belajar yang bagian modul utang. Nah, sebelumnya ngebahas sedikit aja. Jadi, kalau yang di utang itu ada beberapa bukti yang buat dijadikan pengakuan kewajiban. Yang pertama itu ada vendor invoice. Nah, vendor invoice itu fungsinya apa? Vendor invoice itu menunjukkan jumlah saldo terutang terhadap pembelian kita. Terus yang kedua ada debit memo. Nah, debit memo ini menunjukkan pengurangan terhadap hutang karena ada diskon atau retur. Jadi kalau misalnya kita melakukan retur pembelian terus ada diskon pembelian, itu bakal muncul debit memo. Jadi nanti utang kita bakal berkurang. Terus yang C. Yang C itu ada voucher. Nah, voucher ini digunain buat pencatatan dan pengendalian pembelian. Terus yang D ada file transaksi akuisisi, berisi semua pembelian yang terjadi di dalam satu periode. Terus sisa-sisanya ini ya udah. Terus abis itu kita bakal bahas Panta KSK yang bagian utang. Pokoknya kalau bingung langsung tanya aja ya, Woy.
Laporan keuangan PT ASB menyajikan nilai utang sebesar 238 juta. Informasi terkait pembelian persediaan akhir tahun 2019 yang dilakukan dengan metode pencatatan perpetual. Jadi kalau misalnya metode pencatatan perpetual, kita itu tuh menjurnal pembelian itu tuh semuanya itu pakai akun persediaan. Bukan kayak retur pembelian, diskon pembelian, semuanya itu bakal masuk ke persediaan atau inventory. Terus yang A nih, kebijakan PT ASB mengharuskan agar melengkapi laporan penerimaan. Kebijakan PT ASB mengharuskan agar melengkapi laporan penerimaan yang dipranomori ketika item persediaan yang dibeli tiba di bagian pengiriman. Pada saat penerimaan, pegawai bagian penerimaan akan menulis tanggal penerimaan pada dokumen penerimaan. Penerimaan terakhir pada tahun 2019 telah dicatat pada laporan penerimaan 5279. Bagian utang akan membuat voucher di pranomori ketika. Nah, berarti tadi kita udah dapat nih ada info nilai utang usaha kita ada 238 juta totalnya. Terus penerimaan terakhir tahun 2019 itu dicatat pada laporan penerimaan 5279. Nah, terus di sini ada nih laporan penerimaan. Nah, berarti batas akhirnya si 2019 itu adalah pada nomor voucher 4530. Bentar ya. Pokoknya pada batas akhir itu pada nomor voucher 4530. Nah, terus abis itu di sini ada jurnal per sampai Desember 2019. Maksudnya cut off-nya. Ada nomor voucher 4526 sama 4531. Terus yang 2020 juga ada ini. Nah, terus abis itu kayak yang kita lihat ini, kan katanya sampai 2019 itu cuma sampai 4530, dari 4526 sampai 4530. Berarti harusnya si 4531 ini nggak masuk di 2019, tapi masuk di 2020. Pokoknya nanti bakal berpengaruh. Jadi nanti yang gua tandain kuning-kuning ini harusnya pindah ke 2019, yang nggak ditandain kuning-kuning bakal masuk ke 2020-nya, di cut off-nya. Nah, terus abis itu yang B nih, hasil konfirmasi utang kepada vendor menunjukkan saldo yang berbeda dari jumlah yang tercatat pada file induk utang usaha perusahaan dengan rincian sebagai berikut. Ini nanti rinciannya. Terus yang C juga ada keterangan. Nah, terus yang diminta yang nomor 1, yang A, membuat kertas kerja pendukung atau supporting schedule yang diperlukan. Nah, supporting schedule ini terdiri dari MM1.1 sama MM1.2. Nah, kita mulai dulu dari MM1.1. Nah, di kertas kerja MM1.1 itu, kita itu bakal nganalisis ini satu-satu. Jadi nanti ada kolom nama vendor-vendor ini, terus abis itu jumlah per kliennya, kita tulis aja tinggal. Nah, jumlah per klien ini sebesar saldo apa? Jumlah per klien ini sebesar saldo yang ada di file induk atau file perusahaan yang kita audit. Nah, jadi kita catat nih semuanya jumlah saldo utang per kliennya berdasarkan file induk. Terus abis itu kan di sini itu di kolom ini itu di tiap transaksi ini dia itu ada selisih antara saldo menurut si vendor sama saldo menurut perusahaan. Jadi nanti statusnya itu setelah kita melakukan konfirmasi berarti nanti statusnya bakal masuk kategori RD atau reporting difference. Report difference pokoknya. Nah, terus abis itu kita
tulis nih satu-satu. Kalau misalnya di M1.1 itu kerjaan kita itu cuma nulis jumlah saldo per klien berdasarkan PT Induk, terus hasil konfirmasinya karena semuanya itu ada selisih berarti report RD pokoknya, terus perbedaannya itu kita tulis satu-satu semuanya di sini. Nah, terus kita lihat nih di sini, kalau misalnya ya, ini kita jumlahin total yang per induk kita jumlahin, itu tuh nggak sampai 238. Coba ya kita jumlahin. Nah, dia itu cuma 204.500. Sementara di keterangan paragraf keterangan kalimat awal katanya nilai utang usaha sebesar 238 juta. Nah, berarti nanti ada selisih. Selisih ini bakal kita masukin ke hutang usaha lainnya sebesar 33.500. Tinggal lo kurangin aja dari si 238 ini dikurang sama total ini gitu. Ketemu deh nanti utang usaha lainnya. Kita masukin ke utang usaha lainnya. Terus ada juga nih kolom pengeluaran setelah neraca. Kita baca ya. Ada nggak pengeluaran setelah tanggal neraca itu, ada nggak pengeluaran yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama nih, pembayaran oleh PT ASB tanggal 30 Desember 2019. Berarti setelah tanggal neraca nggak bakal ada pengeluaran dong. Maksudnya nggak berpengaruh gitu, woy. Terus abis itu memo kredit yang dikeluarkan vendor tanggal 5 Januari 2020. Ini ya, kan tadi di ranselku ini katanya debit memo itu menunjukkan pengeluaran debit memo ini menunjukkan pengurangan terhadap utang. Nah, terus di soal ini katanya itu memo kredit yang dikeluarkan oleh vendor. Berarti bagi vendor itu tuh memo kredit, tapi bagi kita perusahaan itu adalah memo debit. Nah, jadi kalau misalnya kita bakal nerima memo debit tanggal 5 Januari, berarti nanti utang kita malah berkurang dong, bukan kita bakal mengeluarkan uang gitu. Jadi nanti dia nggak bakal berpengaruh setelah tanggal neraca. Terus abis itu vendor yang ketiga nih, pembayaran oleh PT ASB dilakukan tanggal 3 Januari 2020. Nah, berarti bakal ada pengeluaran setelah tanggal neraca karena dia bayarnya tanggal 3 Januari 2020. Berarti nanti kita catat nih di sini pengeluaran setelah tanggal neraca 4.600.000 sebesar selisih ini. Terus abis itu yang keempat, faktur yang belum diterima oleh PT ASB. Berarti dia nggak mengeluarkan pengeluaran setelah neraca. Nah, ya udah deh, nanti kita buat aja kayak biasa. Nanti kliennya PT ASB kan, terus dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, indeksnya apa gitu. Nah, ini harus diisi woy gitu kalau misalnya kalian ujian. Nah, pokoknya M1.1 itu sebatas itu aja kertas kerja pendukungnya. Nah, terus kita bakal lanjut ke MM1.2. Nah, di MM1.2 ini kita itu bakal menghitung jumlah saldo-saldonya. Nah, pertama nih, bentar guys. Kenapa, Ki? Jadi ini, Ki. Jadi kan tadi Rifki nanya nih, kenapa nggak ngomong aja, Ki? Pemalu. Kata Rifki, memo kredit yang dikeluarkan vendor tanggal 5 Januari. Nah, kan tadi di ranselku ini tuh salah. Oh ya, ini di ranselku itu kita itu ada dokumen pengakuan utang itu ada debit memo. Nah, debit memo itu buat mengurangi utang kita. Utang kita kalau kita beli bakal mengurangi kalau misalnya ada debit memo. Terus di keterangan ini di vendor 2, memo kredit yang dikeluarkan oleh vendor. Nah, karena bagi vendor itu memo kredit,
berarti bagi kita itu memo debit. Berarti itu bakal mengurangi utang kita, bukan kita yang bakal mengeluarkan duit untuk bayar tanggal 5 Januari. Berarti statusnya 5 Januari ini utang kita bakal berkurang. Jadi nggak ada pengeluaran setelah neraca, malah ada penambahan setelah neraca gitu. Maksudnya Oh iya iya, pengurangan paham paham utang, paham. guys. Makasih ya. Oke. Oke. Apa lagi ya? Oh ya ini. Nah ini pertama-tama kita buat, gue cuma ngikutin KJ aja ya, woy. Jadi ini yang diisi di sini, itu yang pertama, oh iya ini dulu deh. Kan kita ini ada dua nih, ada dua saldo. Ada saldo dari vendor sama ada saldo dari induk. Nah, kalau abis itu kita hitung satu-satu nih, saldo dari vendor. Nih, saldo dari vendor. Nah, laporan dari vendor kita jumlahin semuanya. Laporan dari vendor kita jumlahin semuanya, terus laporan dari induk ini juga kita jumlahin semuanya. Nah, dari vendor ke induk ini ada selisih 15.150.000, ada selisih sebesar segini. Nah, itu bakal jadi data yang bakal kita masukin di MM1.2 ini. Yang pertama ada hasil konfirmasi. Nah, hasil konfirmasi ini saldo mana yang kita masukin. Nah, hasil konfirmasi ini berarti kan kita konfirmasi ke vendor tuh. Berarti saldo yang kita masukin adalah sebesar saldo yang dikonfirmasi oleh si vendor sebesar 219.650 ini gitu dari yang total vendor ini. Terus abis itu ada nih selisih dengan catatan klien. Nah, selisih dengan catatan klien berarti selisih antara vendor dan induk ini berarti 15.150. Terus abis itu total yang kita kirimkan. Nah, total yang dikirim itu apa sih? Total yang dikirim itu berarti adalah saldo yang ada di perusahaan atau data induk. Jadi 204.500. Terus total utang usaha ini dari mana? 238 juta. Nah, si 238 juta ini kita itu lihatnya itu bisa dari sini 238 juta kan, nilai utang usahanya 238 juta, bisa juga kita itu ngelihat dari total yang di MM1.1 ini, total utang usahanya 238 juta, bakal sama aja. Nah, terus presentasinya nih, presentasinya itu dibagi sama total yang dikirim. Oh, bukan per total utang usaha. Ya, berarti dibagi sama total yang dikirim, guys, gitu. Ya, presentasinya. Udah deh. Dari MM1.2. Nah, itu baru yang kertas kerja pendukung. Nah, terus kita buat jurnal penyesuaian. Habis itu yang B sama C membuat jurnal penyesuaian atau koreksi yang diperlukan. Terus yang C membuat kertas kerja utama atau list schedule-nya. Nah, kita lihat nih. Yang pertama, kita itu bakal kita buat nih saldo-saldo dulu, jumlah terutang pada saat sebelum neraca, sebelum laporan terbit, sama sesudah laporan terbit nih. Nah, kita lihat di sini, kan tadi gua ulangin ya, penerimaan terakhir 2019 itu dicatat pada laporan 5279. Nah, 5279 itu berarti 3 ini nih, ada 426, 4526, ada 4527 sama 4530. Nah, berarti ini yang bakal dimasukin maksudnya ini yang bakal dimasukin pas Desember aja gue intinya. Nah, terus abis itu berarti kita masukin nih kita bandingin antara yang sebenarnya sama yang tercatat. Nah, yang tercatat dulu nih. Yang tercatat pada Desember 2019 kan si 79 juta sama 33 juta ini. Totalnya berarti 112 juta. Nih, 112 juta. Terus abis itu yang seharusnya kita catat. Berarti kita masukin aja tuh
4526 79 juta, terus 4527 23 juta. 23 juta. Terus habis itu 4530 43 juta. Berarti nanti totalnya itu ada 145 juta. Nah, terus ada selisihnya. Selisihnya tinggal dikurangin aja. Ternyata selisihnya 33 juta. Berarti kita itu kurang nambahin utangnya 33 juta. Emang kan tadi? Bukan. Maafin gua, salah. Nah, terus habis itu jumlah terutang Januari. Jumlah terutang Januari itu berarti sisanya aja tinggal dimasukin 428 nih. 428, 45 juta. Terus habis itu yang ini yang 29 49 juta, terus 4531 33 juta. Berarti totalnya nanti 127 juta. Sementara kalau misalnya yang udah tertulis menurut si induk yang dia tulis adalah ini aja tinggal ditambahin, totalnya ada 160 juta. Ternyata ada selisih juga 33 juta gitu. Nah, terus kan yang diminta soal nomor 2 itu apa? Yang diminta soal nomor 2 itu adalah jurnal koreksi atau jurnal penyesuaiannya. Nah, berarti kita itu buat dulu jurnal yang ini kan dia itu kurang 33 juta. Nah, berarti nanti kita menjurnal persediaan pada utang usaha 33 juta karena dia pakai perpetual. Jadi persediaan, nama akunnya persediaan pada utang usaha 33 juta. Nah, terus abis itu kita lihat nih konfirmasi utang usaha ini tuh bakal menimbulkan jurnal atau enggak. Nih yang pertama nih, vendor 1, pembayaran oleh PT ASB dilakukan pada tanggal 30 Desember 2019. Nah, berarti kan harusnya si PT ASB ini utangnya bakal berkurang tuh, Boy. Ternyata PT ASB ini udah bener nyatetnya 19 juta, tapi si vendor ini belum mengurangi utangnya si PT ASB. Jadi nanti saldonya PT ASB udah benar, kita nggak perlu buat jurnal penyesuaian lagi gitu. Jadi nanti no entry ya untuk vendor 1. Terus yang vendor 2 nih. Yang vendor 2 memo kredit yang dikeluarkan vendor tanggal 5 Januari 2020. Nah, gini woi, kan memo kredit bagi vendor itu adalah memo debit kita nih ya woi. Nah, memo debit itu bakal ada tanggal 5 Januari 2020. Berarti nanti waktu tanggal 5 Januari ini utang kita itu bakal berkurang. Sebelum tanggal 5 Januari utang kita belum berkurang kan? Nah, berarti kita ini salah. Kita ini sebagai PT ASB, Boy, maksud gua. Nah, berarti kita ini salah. Harusnya utang kita itu belum kita kurangin, tapi ternyata udah kita kurangin. Padahal harusnya belum dikurangin, Boy, intinya. Jadi nanti kita itu harus menambah saldo utang kita. Kas di bank pada utang usaha. Salah. Persediaan pada utang usaha 2,3 juta. Itu pada Desember tadi kita harus nambahin karena kita salah, harusnya kita tambahin baru nanti waktu tanggal 5 Januari baru dikurangin 2.300.000 ini. Nah, terus waktu vendor 3 nih. Sekarang vendor 3 nih. Pembayaran dilakukan oleh PT ASB tanggal 3 Januari 2020. Nah, berarti woi, kan gini, pembayaran ini dilakukan tanggal 3 Astagfirullahaladzim. Pembayaran ini dilakukan tanggal 3 Januari 2020. Nah, sebelum tanggal 3 Januari berarti utang kita itu harusnya masih segini gitu. Tapi malah si PT ASB ini udah ngurangin utang dia dikurangi 4.600.000 padahal statusnya dia itu belum bayar. Nah, berarti dia itu harus menambah saldo utang dia sebesar 4.600.000. Ditambah deh
karena dia itu menambah saldo utang, kan dia itu udah menjurnal ini woy, dia itu udah menjurnal utang pada kas, karena seolah-olah dia itu udah bayar si utangnya. Tapi padahal dia itu belum bayar utangnya, berarti jurnalnya itu harus dibalik. Gue ulangi lagi, dia itu nganggep kalau dia itu udah bayar. Jadi dia itu udah menghapus tuh si 4.600.000-nya utang pada kas. Tapi padahal dia itu belum membayar. Berarti jurnal ini harus kita balik. Kas di bank pada utang usaha 4.600.000. Terus yang vendor 4 nih terakhir. Belum yang terakhir deh. Vendor 4, faktur yang belum diterima oleh PT ASB. Nah, ini sebenarnya ada asumsi woy, ada asumsi barangnya udah diterima atau barangnya belum diterima. Jadi kayak gini woy. Jadi kita itu di sini pakai asumsi barangnya itu udah diterima. Jadi kalau misalnya barangnya itu udah diterima oleh PT ASB, tapi fakturnya itu belum diterima. Gue ulangin lagi, barang kan PT ASB ini beli dari vendor 4. Nah, barangnya itu udah nyampe. Oh ya, barangnya itu udah nyampe. Sabar, gue jadi ngomong. Barangnya itu udah nyampe, tapi fakturnya itu belum nyampe. Nah, ini kalau kayak gitu asumsinya berarti kita itu harus tetap menjurnal, kita itu harus menambah utang usaha kita karena statusnya udah masuk barangnya berarti utang kita itu udah kehitung gitu loh. Udah ada pembebanan utang di situ. Jadi nanti karena kita beli akunnya adalah persediaan pada utang usaha 2,9 juta. Terus abis itu yang C, auditor menemukan sebuah faktur pembelian nomor 9021 sebesar 20 juta bertanggal 30 Desember 2019 dengan syarat FOB shipping point. Barang yang telah diterima tanggal 31 Desember 2019 dan diikut sertakan dalam perhitungan fisik pada tanggal neraca tersebut. Faktur baru diterima tanggal 8 Januari 2020 dan dicatat sebagai pembelian tahun 2020. Nah, berarti kan ini woy, kan auditor menemukan sebuah faktur pembelian nomor 9021 sebesar 20 juta tanggal 30 Desember. Nah, berarti kita itu udah nerima faktur, berarti kita itu harus mengakuinya sebagai utang gitu. Jadi nanti persediaan pada utang usaha sebesar 20 juta gitu. Bakal menambah gitu. Terus abis itu nanti tinggal kita masukin deh ke dalam sini. Gue gedein ya sekarang. Kita masukin aja ke dalam sini. Kan ini saldo per kliennya yang tadi. Nah, terus abis itu kita tinggal masukin aja saldo-saldonya. Tuh saldo-saldonya. Karena bukan rata-rata sih. Karena semuanya utang usahanya dikredit, ya udah masukin aja. Pokoknya sesuai debit kreditnya. Terus ternyata laporan per auditnya tadinya 238 jadi 300.800.000 gitu. Terus ada catatan pemeriksaan. Kami telah melakukan compliance test untuk pelunasan utang pada Desember 2019. Telah dilakukan konfirmasi utang kepada klien dan subsequent payment sampai dengan tanggal 31 Januari 2019. Kesimpulan, terdapat salah saji pada akun utang usaha. Kami mengusulkan koreksi sebagaimana terlampir. Gitu. Sebenarnya udah utang. Gitu aja. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya mau tanya. Ya, tanya aja. Jadi sebenarnya yang jadi patokan kita buat nyatet tuh fakturnya udah diterima atau barangnya udah diterima? Atau dua-duanya atau gimana? Sebenarnya kalau faktur udah diterima itu harus dicatat. Itu harus udah langsung dicatat. Kalau yang misalnya di sini, sebenarnya waktu gue dengerin Pak Zef, penjelasan Panta Pak Zef, tadinya dia itu bilang gak usah dicatat. Tapi katanya
tapi katanya pakai asumsi aja gitu. Jadi kalau ini barang udah diterima, dicatat gitu. Coba deh tanya Alvan. Alvan, apa kalau mendengarkan? Dengar. Nah, jadi coba ya tolong ke bagian awal deh, yang SOP-nya. Bukan, sebelum kiri lagi ada lagi. Ini ya? Nih kuncinya di sini sih. Ini harus sepakat dulu sih, kemarin sepakat SOP-nya kayak gini. Jadi kalau ada persediaan tiba, bisa dilihat ya, itu harus membuat laporan penerimaan. Ya, setelah membuat laporan penerimaan, nah itu dikirim ke bagian hutang. Nah, bagian hutang itu kalau dan terima boleh nerbitin voucher. Nah, voucher itu sendiri menurut keterangan RS tuh kayak gitu, meliputi laporan penerimaan dan intinya voucher ini bisa mengakui hutang sih gitu. Jadi kemarin kayak gitu. Jadi dari SOP ini, karena kalau barang sedia udah bisa nerbitin voucher, dan voucher itu di arrange pengertiannya kayak gitu, no, ada faktur juga kan. Nah, makanya itu udah nyatet hutang. Kayak gitu sih kemarin. Jadi dari SOP-nya ini. Kita tahu SOP-nya dari mana, Pak? Ada di bagian kebijakan satunya itu. Kalau diringkas kayak gini. Makasih. Sip. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Boy? Ya, mau tanya dong, boleh nggak? Kebanyakan Enggak. nanya sih, Pak. Udah deh, nggak usah ya. Enggak, kita tanya. Tenang, ada Alvan guys di sini. Enggak. Ini aja, yang tadi yang jurnal nomor berapa ya? Yang mana tadi ya? Nomor ini, yang tadi yang memo kredit. Itu kan dia kan sama aja kita berkurang gitu hutangnya kan. Yang Tapi ini ya? dia beda periode, berarti kan kita harusnya ngebalikin utangnya gitu kan, nggak jadi berkurang. Iya. Nah itu kenapa Iya. debitnya dia persediaan, kenapa nggak kas gitu? Ini Ki. Oh iya ini ya. Memo kredit. Bentar guys, berpikir dulu. Oh, karena Ki, memo debit itu dia itu berkurangnya utang karena adanya retur penjualan sama diskon penjualan. Nah, berarti kan kalau diskon sama retur itu masuknya ke saldo persediaan. Makanya dia pakai akun persediaan. Kalau perpetual ya, berarti kalau periodik nanti ya, tergantung retur diskon atau gitu. Oh iya. Oke, makasih ya. Oke, apakah ada yang bertanya lagi, Boy? Abis ini lo ya, Van? Tergantung sih, terah. Ada kasnya itu yang tahun lalu ada lagi, tapi cuma sedikit ya teman-teman, kalau mau selesaiin nggak apa-apa, tapi kalau mau dicukupkan nggak apa-apa sih. Gas, Van. Gue dukung. Ya, bentar. Dikit. Maaf. Sorry. Sebelum ke Alvan. Apa? Boleh jelasin dikit nggak yang tadi tabel-tabel silang-silang itu tadi? Yang atas sebelum ke jurnal? Yang ini? Bukan. Yang sebelum ke jurnal, atasnya jurnal. Nah, itu. Silang uji cut off. Uji cut off. Bawah. Yang ini. Nah, itu. Itu gimana tadi? Bentar ya, Ki. Mana ya, Panta? Jadi kita itu uji cut off ini kan tadi dia itu ngebagi yang dua ini menurut perusahaan, menurut induk atau PT ASB. Nah, terus kita itu harus ngebandingin sama data sebenarnya. Berarti nanti kita itu catat nih, kan ini katanya itu di sini penerimaan terakhir itu pada laporan penerimaan 5279. Berarti yang sebenarnya sampai 2019 itu cuma 3 ini, 4526, 27 sama 4530. Berarti yang kita catat
yang menurut perusahaan dulu deh. Berarti yang menurut perusahaan ini kan 79 juta tambah 33 juta nih, 112 juta pada Desember. Terus kalau misalnya menurut auditor itu tuh berarti 26, 27 sama 30. 79 ditambah 23 ditambah 43. Totalnya adalah 145 juta. Berarti ada selisih dong 33 juta. Nah, terus abis itu jumlah tercatat Januari juga gitu. Berarti Januari nanti yang menurut si klien kita itu jumlahin yang ini, tapi kalau misalnya yang menurut auditor tinggal sisanya yang gak gua highlight nih, 4531, 4529 sama 4528. Lo totalin, ternyata selisih juga. Selisihnya itu 33 juta. Selisihnya harusnya sama sih, Woy. Nah, si Gitu, 33 itu kepake nggak? Kepake di atasnya tadi ya? Kepake. Oh iya, iya. Oke. Oke, makasih ya. Nih, oke. Sekali lagi, Woy, apakah ada yang ingin bertanya? Tanya guys. Masa, nggak enak aku jadian nih. Maaf. Kebanyakan nanya. Alah. Udah jelas kok, santuy. Udah jelas, serius. Oke, kita lanjut ke idam ya, Woy. Ke idam, salah. Maksudnya ke... Ngapain? Alfan. Let's go, Fun. Oke teman-teman, semoga masih semangat ya. Ini dikit aja sih, karena kas ya, jadi nanggung lah, biar selesai. Ini soal 2 tahun lalu. Tadi kan aku bilang ya kalau kas itu biasanya kemungkinan 2, antara rekon atau perhitungan fisik. Nah sekarang yang kedua ini terkait perhitungan fisik. Oke, kita coba mulai ya. PT Pastian adalah klien KAP Dinda. Berarti di sini namanya PT Pastian. Ini aku pakai referensinya KK C1 yang kemarin baru dibahas sama teman-teman kelompok 7 ya. Ya, pada tanggal 31 Desember 2018. Pemegang kasnya disebutin ya nih, kalau enggak kita hapus aja nggak apa. Nah, ini adalah saldo unauditednya, yakni 20 juta. Ini rinciannya. Nah, kalau melihat saldonya itu, kita cuma fokus ke saldo akhirnya aja untuk perhitungan cash opening ya. Jadi saldo akhirnya itu adalah 20 juta. Kita masukin di poin 1 ini. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018. Di sini sebesar 20 juta ya. Nah, lebihnya nggak ada nih, jadi bisa kita hapus aja mungkin. Ini menurut. Oke. Selanjutnya, adapun ikhtisar hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh auditor KAP pada 31 Desember 2018 sebagai berikut. Ini adalah uang fisik ya teman-teman. Jadi intinya kita cuma disuruh ngitung nih. Hitung secara manual berapa sih total jumlah ini ya. Nah, kita coba yang pertama 100 ribunya ada berapa lembar? Ada 60, terus ada 50 lembar, ada 150 lembar. 2 ribunya ya. Yang nggak pakai kita hapus aja biar antar ini ya, hemat ruang. Yang kurang itu yang 20 ribu ada ternyata. 20 ribunya itu ada 50 ya. 50-nya 100 kan? 50-nya 100. 20 ribunya ini ya. Oh ya, 60, 150, 150. Oke. Ini lanjut ada uang logamnya 1000 sama 500. Ini 1000, ini ada 30, ini ada 20. Nah, ini langsung kita total aja, kita kalikan ya. Ini dikali sama ini. Kita tarik ke bawah. Terus ada uang logamnya juga sama, kita kalikan
Nah, ini kita total. Ini menurut perhitungan fisik. Ini 13, 5, 40 ya. Nah, ini poin 2.3 nggak ada ya. Kita hapus saja. Sehingga uang dalam kas itu cuma 13, 5, 40. Nah, selisihnya berarti, nah di sini kan ada 20 juta menurut catatan. Sedangkan menurut fisik cuma 13, 5, 40. Jadi di sini ada selisih kekurangan ya. Selisih kekurangan. Sebesar selisihnya tadi. Yakni 20 juta dikurang dengan 13.40. Oke, ini selisihnya. Udah nyampe situ aja sih. Nah, ini dibuat dan diperiksa oleh apa namanya? Didita ya. Nah, ini indeks C1. Ini udah case of name soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan apa yang dilakukan oleh auditor. Nah, ini teori sih paling. Jadi bisa kita baca. Teorinya itu ada di sini ya. Kita baca aja lah. Karena aku juga kurang paham. Sama yang terakhir tadi asersi yang terkait ya. Nah, ini ada footing, ada konfirmasi saldo kas, sama daftar koreksi. Dan yang terakhir asersinya terkaitnya itu apa aja, ada eksistensi, valuasi, sama hak dan kewajiban. Nah, ini biasanya untuk saldo itu kita gunainnya ini ya, antara tiga ini. Eksistensi, ini yang masuk yang mana aja. Kalau kelengkapan ini kan ngecek jurnalnya ya. Jurnal dari catat belum. Nah, di sini kan kita nggak ngecek jurnal. Nah, jadi ya udah 3 itu sih. Sudah yang kas seperti itu kurang lebih untuk pemeriksaan diksi. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih yang kita bahas bareng-bareng malam ini. Belum diakhiri Ya guys. Keren. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin aku balikin ke Yaya ya. Silakan ya. Udah kan? Sering-sering Udah kan, ya? Van? Tiap hari boleh, tiap hari. Kamu Ki yang itunya kantornya. Oke, kalau Udah udah guys. kita cukupkan aja ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya. Besok Rabu bahas semuanya, Van. Nggak tahu Ki. Sebenarnya apa kalau yang kasus-kasus itu udah banyak bahasan di YouTube kan ya. Terus yang UAS juga udah semua ini. Wah, udah keren kalian berdua sama YouTube mah. Sikat lah. Ya lihat nanti paling bahas soal kasus yang ada di kisi-kisi paling. Itu boleh. Ya, yang ada di kisi-kisi ya persediaannya. Boleh. Lihat soal di kopi coba. Wah, semangat banget nih. Tentornya ya. Iya aja semangat. Enggak guys, enggak. Berdoa dulu Van, kan tadi dibuka doa. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa ya semoga nanti kita ujiannya lancar dan bisa bermanfaat. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sekali lagi teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.